Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Kita melanjutkan materi struktur bentang 3, yaitu detailing ya, komponen struktur lentur untuk struktur rangka pemikul momen khusus. Adapun menurut pasal 18 berlaku untuk desain struktur beton non prategang dan prategang pemikul gaya seismik yang dikenakan KDS atau kategori desain seismik B hingga F yang termasuk di dalamnya dua kategori di dalam ini. Mungkin kita bisa review sedikit ya terkait dengan sistem struktur beton-betulan penahan beban gempa, di mana dalam SNI 1726 2012 dan SNI 2847 2013 SNI gempa dan SNI beton telah diberikan beberapa kategori desain untuk bangunan struktur tahan gempa ya. Dalam SNI diklasifikasikan menjadi dua untuk sistem rangka, yaitu ada rangka pemikul momen dan rangka dinding struktur. Nah, dalam bahasan ini kita akan membahas tentang sistem rangka pemikul momen ya. Nah, untuk kategori B dan F ini diklasifikasikan termasuk struktur rangka pemikul momen khusus ya, di mana kriterianya yaitu yang A, bahwa sistem struktural yang ditetapkan sebagai bagian dari pemikul gaya seismik atau menerima gaya gempa, yang termasuk dalamnya ada diafragma, kemudian ada sistem rangka pemikul momen, dinding struktural, dan pondasi. Kemudian komponen struktur tidak ditetapkan sebagai bagian dari sistem pemikul gaya seismik, tetapi diperlukan menahan beban akibat adanya gempa ya. Jadi komponen tersebut mengalami deformasi. Maka kategori 2 ini dimasukkan ke dalam kategori seismik KDS B hingga F, atau kita rancang menjadi struktur rangka pemikul momen khusus. Nah, dalam tabel R18.2 yaitu bagian pasal 18 ada beberapa kriteria kategori desain seismik, ada A, B, C, D, E, F. Kalau kita melihat tabel yang sebelah kanan ya, di sini berdasarkan SNI 1726 2012 dan SNI 2847 2013 untuk resiko seismik rendah ya, atau kategori KDS A dan B. Kalau di SNI lama 2002 masuk zona 1 dan zona 2 ya, maka dikategorikan untuk pemodelannya yaitu sistem rangka pemikul momen biasa begitu. Nah, untuk KDSC ya, kategori desain seismik C itu termasuk kelas sistem rangka pemikul momen menengah ya. Nah, kemudian untuk resiko seismik tinggi atau KDSD, E dan F, maka termasuk sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK, di mana untuk beberapa persyaratannya sesuai dengan pasal yang ada di tabel sebelah kiri. Untuk kategori A itu tidak ada karena sistem rangka pemikul momen biasa ya. Nah, kemudian untuk kategori B, C, terutama yang D, E, F itu butuh banyak pendetailan untuk beberapa komponen strukturnya seperti kolom, kemudian ada nanti dinding struktural dan HBK. Nah, yang akan kita bahaskan di pertemuan struktur beton kali ini. Ini beberapa mungkin narasi aja sebelum kita masuk ke pendetailan ya, dimana sebuah komponen struktur apabila dia itu berdeformasi atau mengalami perubahan bentuk, maka akan mempengaruhi respon linier ataupun non-linier dari struktur ya. Pastinya akibat adanya gempa tadi, maka diperlukan beberapa tinjauan dalam analisis. Nah, komponen-komponen struktur yang
dia itu punya peran untuk kemudian menyalurkan gaya-gaya akibat pengaruh gempa ke pondasi, harus memenuhi pada pasal 18. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu termasuk perilaku struktur, mulai dari periode, maka periode harus memenuhi periode izin, kemudian juga untuk simpangannya juga harus memenuhi simpangan izin dan lain sebagainya. Jadi harus memenuhi kriteria strong column beam. Nah, maka dalam perencanaan nanti ada faktor reduksi kekuatan, di mana fungsinya yaitu yang pertama untuk memperkirakan kemungkinan kekuatan penampang tidak mencukupi, ya. Maka kita harus memperhatikan apakah kondisi struktur kita berada dalam kondisi under strength atau tidak. Kemudian juga untuk memperkirakan ketidaktepatan pada saat perancangan. Kemudian faktor ketiga untuk merefleksi ketersediaan daktilitas dan keandalan. Kemudian yang keempat yaitu menyatakan seberapa pentingnya komponen struktur terhadap keseluruhan dari struktur. Nah, ini faktor reduksi yang akan kita gunakan dalam perencanaan. Mulai dari yang A ya, gaya dan elemen strukturnya ada momen, gaya aksial atau kombinasi momen, dan gaya aksial itu besaran V-nya adalah 0,65 sampai 0,9 sesuai pasal 21.2.2. Kemudian untuk gaya geser, besaran V-nya adalah 0,75 ya. Kemudian untuk torsi, besaran faktor reduksinya yaitu 0,75 dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang kita bahaskan apabila bangunan tadi termasuk dalam kategori KDS D, E, dan F, maka harus memenuhi pasal 18.6 sesuai SNI 2847/2019. Yang pertama ya, bahwa pasal ini berlaku untuk balok-balok sistem rangka pemikul momen khusus, yaitu di pasal 18.6.6.1.1 yang merupakan dari sistem pemikul gaya seismik dan didesain untuk menahan lentur dan geser. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa gaya aksial tekantara faktor maksimum yaitu 0,1 dikalikan AG dikalikan F aksen C. Nah, kemudian untuk dimensi balok harus memenuhi yang pertama A, bentang bersih atau L netonya minimal itu 4D. Kemudian lebar penampang BW-nya harus kurang-kurangnya nilai terkecil dari 0,3H atau lebih besar sama dengan 250 mili atau kurang dari sama dengan lebar kolom plus jarak dari tiap sisi kolom yang tidak melebihi 3/4 tinggi komponen lentur. Nah, seperti yang di samping ini ya. Jadi di situ ada LN yaitu bentang bersihnya, L netonya. L netonya di mana dia sesuai dengan pasal 18.6.1.1 tadi. Dan untuk BW-nya itu lebih besar dari 250 atau kurang dari sama dengan kriteria yang B. Nah, untuk batasan dimensi
itu sebagaimana yang kita lihat dalam gambar potongan di depan di situ, bahwa lebar balok tumpuan di dekat kolom ya, itu tidak melebihi nilai terkecil antara C2. C2 kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri itu adalah lebar dari kolom ya, dan tidak melebihi dari 0,75 C1. C1 adalah panjang dari kolom. Kemudian untuk BB-nya sesuai kriteria yang di atas tadi. Nah, yang ini ya, bahwa dia itu melebihi 250 mili dan kurang dari lebar kolom plus jarak pada tiap sisi kolom yang tidak melebihi 3/4 tinggi komponen struktur lentur. Nah, untuk penulangannya, untuk tulangan transversal harus melewati kolom. Fungsinya yaitu untuk memberikan kekangan pada tulangan balok yang memotong inti kolom. Jadi nanti karena kita desainnya strong column beam, ada confinement atau perkuatan di area atau join kolom dan baloknya. Kita akan bahaskan di pertemuan setelah ini. Nah, untuk luas tulangan yang dibutuhkan pada area HBK ya, bahwa nilai A pakai itu lebih besar dari A min atau 1,4 BW kali D per FY dengan Romax lebih besar dari 0,025. Romax ini akan kita gunakan dalam mendesain tulangan dari HBK-nya. Nah, sambungan lewatan tidak boleh digunakan pada daerah HBK atau daerah hingga jarak 2 kali H dari muka kolom atau lokasi-lokasi yang memungkinkan adanya lentur torsi ya, atau terjadi puntir. Nah, seperti kita lihat di gambar di depan kita ini ya, bahwa pada persyaratan peluangan lentur tadi disebutkan bahwa masing-masing luas tulangan atas dan bawah itu harus lebih besar dari luas tulangan minimumnya atau aminnya, yaitu ini tadi rumusnya ya, atau besarannya yaitu 0,25 BW kali D akar FY F aksen C per FY dengan rasio tulangan lentur maksimum, Romaxnya adalah 0,025. Kemudian untuk kuat lentur positif balok pada muka kolom harus lebih besar atau sama dengan setengah kuat lentur negatifnya kan tadi ya. Kalau kita perhatikan ke gambar 9.9, di situ kuat lentur negatif dan positif pada setiap penampang di sepanjang bentang tidak diizinkan untuk kurang dari 1/4 kuat lentur terbesar. Jadi nilainya itu pasti lebih besar dari setengah MA-nya ya. Ini. Sedangkan MA-nya itu di besar momennya di sini. Kemudian untuk MA-nya ini tidak diizinkan harus lebih besar dari setengah MA. Ini. Maka nilai MN-nya MN positif dan MN negatifnya pada setiap penampang harus lebih besar dari 1/4 MN maksimum yang terjadi pada join. Untuk sambungan lewatan, untuk penyambungan tulangan lentur harus diberi tulangan spiral. Jadi untuk menambah kekangan atau sengkang ya,
tertutup di sepanjang sambungan. Atau bisa kita lihat, nah di sini, ini kan tulangan lewatannya, kita kasih tulangan spiral atau sengkang tertutup. Kemudian pemasangan tulangan spiral atau sengkang ini kita fungsikan untuk mengekang beton di daerah sambungan dan untuk mengantisipasi adanya terkelupas selimut beton pada saat penampang mengalami deformasi inelastik ya. Nah, besaran untuk hopnya ini untuk tulangan sengkang ya tertutupnya ini spasinya yaitu kurang dari sama dengan D/4 atau 10 cm. Nah, batasan-batasan tadi itu perlu diperhatikan dalam perencanaan komponen struktur SRPMK karena sambungan lewatan tidak dapat diandalkan ya untuk menerima beban siklik yang kemudian memaksa adanya penampang berdeformasi dengan rentang yang inelastik ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di depan, yaitu terjadinya kombinasi lentur dan persyaratan minimum kuat lenturnya, di mana pada saat balok bergerak ke kiri ini ya, maka momen yang terjadi yaitu seperti kondisi B dan kondisi C. Ini kondisi envelope ya. Kondisi envelope berarti kondisi di mana bekerja secara bersamaan antara beban D, L, dan gempanya. Kemudian ini momen akibat gempa itu sendiri. Nah, kalau dikombinasikan menjadi gambar yang depan ini, di sini ada kapasitas momen positif minimum ya pada join balok kolom. Nah, ini kapasitasnya yaitu 0,25 mN. Nah, untuk tulangan transversal sendiri ini ya, bahwa jarak antara sambungan lewatan ke arah kolom yaitu besarannya lebih besar dari 2H. Kemudian tulangan hopnya untuk sambungan lewatan yaitu spasinya kurang dari sama dengan D/4 atau 10 cm. Nah, sambungan lewatan tadi ya, ketentuannya tidak boleh dia itu dipasang pada hubungan balok kolom, kemudian dia itu sejarak 2 kali H dari muka kolom, dan ditempatkan pada lokasi yang dia menerima atau dimungkinkan terjadinya puntir. Nah, ini untuk tulangan transversal ya, dimana dia harus dipasang, yaitu pada daerah hingga 2 kali tinggi balok diukur dari permukaan tumpuan. Jadi kita ngitung misalnya baloknya tingginya 40 cm ya, berarti 80 cm minimal untuk tulangan transversalnya dipasang. Kemudian di sepanjang daerah 2 kali tinggi balok pada kedua sisi dari suatu penampang yang berpotensi membentuk sendi plastik. Jadi kita pasangnya di area tumpuan. Begitupun di area lapangan untuk kondisi tariknya ya. Kemudian sengkang tertutup ini pertama harus dipasang tidak lebih dari 50 mili dari muka tumpuan. Untuk spasinya tidak boleh melebihi ketentuan berikut. D/4, 6 kali D tulangan memanjang atau 150 mili. Nih.
Nah, ini untuk tulangan transversalnya ada dua bentuk. Yang pertama yang kondisi detail A yang tertutup, kemudian untuk kondisi yang detail C yang terbuka ya. Ini untuk sengkangnya. Kemudian untuk sengkang biasanya kan kita pasang ada lebih dari 2 kaki. Ini bisa kondisi yang A yang tertutup ini atau kondisi yang B, di mana kondisi ini yaitu spasi maksimum antara tulangan yang dikekang oleh kaki-kaki sengkangnya ini sama dengan 350 mili dan harus berikat silang secara berturutan ya dengan mengikat tulangan longitudinal yang sama. Nah, seperti ini ya. Ini bentuknya tuh silang. Kemudian untuk perpanjangan tulangannya kalau tertutup dia itu besarnya adalah 6 diameter tulangannya atau lebih besar sama dengan 75 mili untuk perpanjangannya ya. Nah, kemudian ada perilaku geser di sini. Ini yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri itu contoh kasusnya di mana ada balok yang kemudian dibebani oleh beban plat, kemudian ada beban hidup dan beban mati tambahannya sehingga mengalami kondisi seperti yang di gambar yang di tengah, yaitu untuk kondisi geser ya, gaya geser dari baloknya itu sebagai berikut. Ini diambil satu contoh balok aja. Maka kita perlu mendesain untuk gaya geser dari balok dan kolomnya. Nah, besaran untuk baloknya yaitu VE sama dengan MPR1 plus MPR2 per LN plus minus WU kali LN per 2, dimana MPR1 adalah momen pada ujung, terserah kalian nanti boleh sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi harus disepakati dulu. Kalau di sini kan sebelah kiri ya, sebelah kiri kita MPR1, kemudian MPR kanan yang sebelah kanan itu dijumlahkan, kemudian dibagi panjang betang bersihnya, kemudian ditambah atau dikurangi besaran dari WU ya. WU adalah besaran beban yang membebani balok tersebut. Atau di sini contohnya yaitu 1,2 D plus 1 L. Nah, dikalikan sama panjang bentang bersih dari baloknya per 2. Nah, kemudian untuk kolom itu sendiri, maka nilai VE yang dipakai yaitu MPR3. MPR3 itu berarti momen pada ujung kolom ditambah sama MPR4 ya, sama ya di ujung-ujung, dibagi LU. LU berarti panjang bersih kolom dikurangi balok di atas dan di bawahnya. Sampai sini dulu, nanti kita akan berikan contohnya untuk